Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almalia Putri Nurhaini, NIM 201221183. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Penulisan kata pada gambar tadi salah, karena imbuhan di pada kata dijual berfungsi sebagai prefiks, bukan sebagai preposisi. Jika imbuhan di dipisah, maka merujuk pada sebuah tempat yang bernama jual. Sedangkan jika imbuhan di digabung dengan jual, maka merujuk pada sebuah keterangan akan status tertentu. Kata coupling pada gambar tersebut merupakan bentuk tidak baku dari kata coupling, sehingga penulisan yang benar adalah coupling, K-A-F-E-L-I-N-G. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan kata baku adalah nomor. Namun dalam praktik percakapan sehari-hari, sering kita mendengar kata nomor. Jadi penulisan yang benar adalah nomor, N-O-M-O-R. Penulisan Gordin pada gambar disebut adalah salah, karena pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah gorden. Kata terampil adalah bentuk tidak baku dari kata terampil, sehingga penulisan yang benar adalah terampil. Tulisan pada gambar tersebut salah, karena pada penggunaan penulisan bahasa Indonesia yang benar adalah aksesori atau aksesoris, A-K-S-E-S-O-R-I-S. Terkait penggunaan kata fotokopi, yang benar adalah fotokopi, F-O-T-O-K-O-P-I. Sehingga penggunaan pada kata C-O-P-Y diganti dengan K-O-P-I. Penulisan kata pada gambar tersebut salah, karena penulisan yang benar dan baku adalah apotek, pakai E, bukan apotik. Hei, mau kemana? Ini aku mau masuk ke dalam ambil buku. Kalimat yang kita dengar tadi contoh kalimat tidak efektif. Karena apa? Karena ada kata masuk. Masuk di dalam KBBI artinya adalah pergi ke dalam. Kemudian ada kata juga ke dalam. Ke dalam artinya juga pergi ke dalam. Sehingga kalimat itu terlihat boros. Seharusnya dipilih salah satu. Jadi yang betul adalah Hei, mau kemana? Ini aku mau masuk ambil buku. Elsa, kamu tahu tidak kenapa Sari sejak dari kemarin diam saja padaku? sejak dari kemarin bukan termasuk kalimat efektif, karena sejak tidak diikuti dari, sehingga kata dari tidak perlu diucapkan lagi. Jadi yang betul adalah Kamu tahu tidak kenapa Sari sejak kemarin diam saja padaku? 10 kesalahan tadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa asing dan penggunaan kata tidak baku banyak terjadi di lingkungan publik. Jadi kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperbanyak kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Karena tidak ada ruginya bagi kita untuk terus belajar bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Saat ini mungkin banyak generasi muda yang mengabaikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa itu tidak penting karena mereka sudah terbiasa berbahasa Indonesia. Untuk itu, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia adalah identitas dari negara kita. Ayo bersama-sama menjaga bahasa kita dengan mencintai bahasa kita sendiri dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar bisa menjadi bahasa internasional. Cukup sekian tugas video dari saya. Apabila ada salah kata baik secara lisan maupun tulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.